Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Sebelum Nabi Muhammad diutus, ciri-ciri Rasul terakhir ini sudah disinggung dalam kitab suci umat-umat terdahulu dan mereka mengimaninya. Lebih jauh, karakteristik umat Nabi akhir zaman ini juga sudah disebutkan. Hal ini salah satunya ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh atau Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Quran Surat Al-A'raf ayat 145. Menurut Jalaluddin As-Suyuti, ayat ini tidak saja mengindikasikan Nabi Muhammad sudah disebutkan identitasnya dalam kitab Taurat sebelum dirinya diutus, akan tetapi juga ciri-ciri para pengikutnya yang kemudian dikenal dengan umat muslim. Oleh sebab itu, dalam menafsiri ayat di atas, As-Suyuti mengutip riwayat Qatadah tentang kekaguman Nabi Musa saat Rasul Bani Israel ini melihat keutamaan umat Muhammad dalam Taurat. Berikut riwayatnya. Saat Nabi Musa menerima kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa taala, dia bertanya kepadanya, "Wahai Tuhanku, dalam kitab Taurat dijelaskan ada umat terakhir tapi kelak memasuki surga paling awal. Aku berharap mereka adalah umatku." Allah menjawab, mereka adalah umat Muhammad. Di dalam Taurat juga dijelaskan tentang umat terbaik yang selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Aku berharap mereka adalah umatku. Mereka adalah umat Muhammad. Di dalam Taurat dijelaskan tentang umat yang mengimani kitab suci terdahulu dan kitab suci terakhir. Mereka memberantas kesesatan dan memerangi Dajjal. Aku berharap mereka adalah umatku. Mereka adalah umat Muhammad. Di dalam Taurat dijelaskan tentang umat yang telah hafal dan memahami benar-benar kandungan kitab-kitab Injil, berbeda dengan umat lainnya yang tidak memiliki kemampuan demikian. Aku berharap mereka adalah umatku. Mereka adalah umat Muhammad. Di dalam Taurat dijelaskan tentang umat yang ketika bersedekah, maka sedekah mereka bisa dimakan penerimanya dan pemberinya mendapat pahala, berbeda dengan umat sebelumnya yang jika bersedekah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menurunkan api untuk membakar sedekahan itu sehingga tidak bisa dinikmati. Aku berharap mereka adalah umatku. Mereka adalah umat Muhammad. Di dalam Taurat dijelaskan tentang umat yang ketika berniat melakukan satu kebaikan kemudian mengurungkannya, maka mereka tetap memperoleh satu pahala. Jika merealisasikan niat baiknya, mereka akan memperoleh pahala 10 kali lipat, 70 kali lipat, hingga balasan yang tak terhitung. Aku berharap mereka adalah umatku. Mereka adalah umat Muhammad. Di dalam Taurat dijelaskan tentang umat yang doa-doanya dikabulkan. Aku berharap mereka adalah umatku. Mereka adalah umat Muhammad. Setelah dialog itu selesai, Nabi Musa akhirnya menyatakan diri sebagai umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kalau demikian, jadikanlah aku sebagai umat Muhammad. Allah kemudian memberikan Nabi Musa dua hal, yaitu menjadikannya sebagai utusan yang mampu berbicara dengannya tanpa perantara, dan sebagian umatnya ada yang mendapat petunjuk serta mampu berbuat adil.
Jalaluddin Asyuti Ad-Durrul Mansur, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, tahun 2015, juz 3 halaman 227. Identitas Nabi Muhammad dalam kitab suci umat terdahulu, kisah percakapan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala di atas menunjukkan bahwa sebenarnya ciri-ciri Nabi Muhammad sudah disinggung dalam kitab suci umat terdahulu, baik Taurat ataupun Injil. Bahkan saking mengimaninya, sebelum Rasulullah lahir, umat Yahudi selalu bertawasul kepadanya agar diberi kemenangan saat melakukan peperangan. Hanya saja setelah Nabi lahir, mereka tidak lagi mengimaninya karena sosok yang dijanjikan itu bukan dari suku mereka sendiri, Bani Israel, melainkan dari suku Quraisy Arab. Berkaitan dengan hal ini, Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip riwayat berikut. Dari Atha bin Yasar, dia berkata, dia pernah bertemu Abdullah ibnu Amr, lalu ia bertanya kepadanya, ceritakanlah kepadaku tentang sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Taurat. Abdullah bin Amr menjawab, memang benar, demi Allah, sesungguhnya sifat beliau terdapat dalam kitab Taurat, persis seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, serta menjadi benteng bagi orang-orang yang ummi. Engkau adalah hamba dan rasulku, aku menamaimu Mutawakkil, orang yang berserah diri. Engkau tidak bersikap keras juga tidak berhati kasar. Allah tidak akan mencabut nyawanya sebelum ia mampu meluruskan ajaran agama yang menyimpang dengan kalimat La ilaha illallah, menyadarkan orang yang hatinya masih tertutup dari kebenaran, telinganya masih tuli dari kebajikan, dan matanya buta dari ajaran yang lurus. Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'anil Azim, tahun 2000, juz 6 halaman 407. Wallahu a'lam. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar. Dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.